Astaga, apa ini udah mau mati lagi? Padahal saya sudah rajin mensiram. Aduh, astaga, udah layu betul nih ini. Kan udah lama mati ini. Bagaimana dia caranya ini? Bukan kayak Amran itu. Kenapa dia kembali tidak galau? Ini di sini tolongnya. Amran, Winda Mega. kenapa kayak bingung sekali muka misalnya? Iya Pak, deh. Kenapa kok? Saya nggak tahu ini, coba Pi kurang lihat dulu tanamanku. Itu tanamanku kayak udah mati. Padahal saya sudah sering siram. Padahal tuh saya tanam ini. Tadi saya pikir saya tidak beli ini lombo nanti. Nggak sesuai ekspektasi. Kok kasih juga pupuk? Jangan sampai tanaman udah kurang nutrisi. Saya tidak kasih pupuk, soalnya tuh saya pikir pupuk itu kayak mahal, jadi saya nggak pakai, saya hanya siram karena kan biar disiram udah tumbuh juga. Bisa jadi juga tanaman udah kurang subur. Astagfirullah, ada pale buahku, lupa dimakan. Sudah busuk nih, bisa dibuang ini. Pergi dulu pale buang deh. Sekalian beli deterjen. Yes. Ir, kau mau kemana? Aku mau kemana? Mau pergi buang sampahku di depan. Kenapa rame nih? Orang lagi gosipkan siapa? Enggak Ir, ini tuh Amran udah galau karena tanamannya udah mau mati. Padahal udah sering disiram, tapi udah balik ke TikTok, tapi katanya mahal. Iya Ir, adakah kau tahu tempat penjual pupuk yang murah? Pupuk murah? Aha, adikku. Kita bikin saja mall. Hah? Mall? Nggak pasti orang kira mall mandong atau? Bukan. Mall mikroorganisme lokal. Apa lagi tuh mikroorganisme lokal? Bakteri yang melokal kah? Bukan Sini Mi, ikut saya kita bikin mall. Empal. Mikroorganisme lokal itu apa sih? Mol adalah larutan hasil fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan, limbah buah, nasi basi, dan limbah sayur yang mengandung mikroba baik. Mikroba baik tersebut bisa digunakan sebagai pupuk organik cair yang bisa bantu tanaman menyerap unsur hara dari tanah dengan lebih efektif. Mikroba baik juga bisa bersaing dengan mikroba jahat, jadi bisa bantu melindungi tanaman dari penyakit. Untuk membuat mikroorganisme lokal, kamu butuh 3 komponen penting. Yang pertama, sumber karbohidrat, kedua, sumber gula, dan ketiga, sumber mikroorganisme. Yuk, kita buat. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Limbah buah busuk sebagai sumber mikroorganisme, air kelapa sebagai sumber karbohidrat, gula merah sebagai sumber gula, air bersih, galon, botol plastik, selang waterpass, dan pisau. Tahap pertama, kita haluskan limbah buah busuk agar mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Agar penguraian oleh mikroba tidak memakan waktu lama, jangan lupa pisahkan buah dari kulitnya. Selanjutnya kita buat larutan gula merah. Pertama, haluskan gula merah terlebih dahulu, kemudian larutkan bersama air, aduk hingga merata, hingga tidak ada lagi gumpalan gula merah. Selanjutnya, kita akan memasukkan semua bahan ke dalam galon yang akan berperan sebagai fermentor. Masukkan limbah buah terlebih dahulu, kemudian air kelapa, dan yang terakhir, larutan gula merah. Aduk hingga merata dengan cara digoyang-goyangkan. Selanjutnya, tutup fermentor dengan penutup yang sudah dilubangi, lengkapi dengan selang waterpass dan isolasi sekelilingnya agar tidak ada udara yang masuk, sebab fermentasi dalam pembuatan mol ini dilakukan secara anaerobik.
Hubungkan ujung selang waterpass dengan botol plastik yang berisi air. Hal ini dilakukan agar gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi tidak menumpuk di dalam fermentor. Kalau gas menumpuk di dalam fermentor, bisa-bisa fermentornya meledak. Nah, kalau sudah siap, kita akan diamkan selama 14 hari. Setelah fermentasi selama 14 hari, mol akan disaring dengan kain saring karena mengandung endapan padat dari limbah buah yang belum terurai sempurna. Sehingga hanya akan menyisakan cairannya saja. Maka mol kita sudah siap. Nah, jadi molnya kita bisa Miko pakai Amran untuk tanamanmu. Wih, jadi juga di ini mol. Ternyata ini mol bisa dijadikan pupuk sekaligus biopestisida. Berarti toh bisa jadi dimanfaatkan untuk di bidang pertanian karena ndak kaya pestisida sama pupuk kimia yang lain. Dia bisa kasih dampak negatif di lingkungan tak. Iyo Pak, baru ternyata bukan hanya dari limbah buah busuk, limbah nasi basi juga bisa, limbah sayur juga bisa, terus limbah kotoran juga bisa. Jadi limbah-limbah tersebut bisa kita manfaatkan untuk lingkungan sekitar. Nah, Ayo, sebelum limbah merusak, manfaatkan dengan bijak. Alhamdulillah sehat kembali tanamanku. Ternyata betul, ini mol bisa jadi pupuk organik cair sekaligus biopestisida. Tidak jadi lagi sebelum.